Pancasila itu. Pancasila berujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dengan NIM 05581998, Program Studi Sistem Informasi. Di video ini, sesuai dengan tugas 1, yaitu Pancasila, saya akan menyampaikan pelajaran sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan menjelaskan proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila dimulai pada tahun 1945 saat Indonesia sedang mempersiapkan kemerdekaan. Dibentuklah BPUPK yang bertugas merumuskan dasar negara. Dalam sidang BPUPK, beberapa tokoh menyampaikan gagasannya. Salah satunya yang paling berpengaruh adalah Insinyur Soekarno yang pada 1 Juni 1945 menyampaikan 5 dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Setelah itu, dibentuk juga panitia kecil yang menghasilkan rumusan awal yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dalam rumusan ini, terdapat 5 sila, namun pada bagian sila pertama masih berbeda dari yang kita kenal sekarang. Menjelang kemerdekaan, para tokoh bangsa menyadari pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian pada rumusan tersebut, khususnya pada sila pertama, agar dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya, diadakan juga sidang PPKI. Dalam sidang ini, Pancasila akhirnya disahkan sebagai dasar negara Indonesia secara resmi. Dari proses tersebut, kita bisa melihat bahwa lahirnya Pancasila tidak terjadi secara instan, tetapi melalui diskusi perdebatan dan juga kompromi para pendiri bangsa. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah pentingnya persatuan para pendiri bangsa lebih mengutamakan keutuhan Indonesia dibandingkan kepentingan kelompok. Selain itu, ada juga nilai toleransi, di mana mereka mampu menghargai perbedaan dan mencari jalan tengah. Dan yang tidak kalah penting adalah musyawarah, karena semua keputusan diambil melalui diskusi bersama. Kalau kita melihat kondisi sekarang, nilai-nilai ini masih sangat-sangat relevan, terutama dalam kehidupan sehari-hari dan di media sosial. Menurut saya, sebagai generasi muda, kita harus bisa mencontoh sikap para ahli pendiri bangsa. Kita boleh berbeda pendapat, tapi tetap harus saling menghargai dan menjaga persatuan, karena pada akhirnya Pancasila bukan hanya sejarah, tapi juga pedoman hidup yang masih relevan sampai sekarang.